banyak energi yang terkuras saat menjalani ritual di Sendang Kaputren alas Purwo Banyuwangi. Akan tetapi, perjalanan spiritual yang dilakoni Dyah Ayu Dinda Fitri masih terus dilanjutkan. Bahkan tepat tengah malam, sampai di pantai Parang Ireng, sebuah tempat yang kerap dipilih oleh para pelaku spiritual di saat-saat tertentu sebagai titik berlambang berinteraksi dengan sang penguasa pantai selatan. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, barusan kami dari tim petualangan wisata mistis mengikuti sebuah prosesi ritual yang berketepatan malam hari ini merupakan malam penutupan bulan Suro di Alas Purwo Banyuwangi, Jawa Timur. Kita tahu bahwa bulan Suro merupakan bulan yang istimewa khususnya bagi para pelaku-pelaku spiritual. Nah, kebetulan di samping saya ini ada tamu dari Jakarta yang baru selesai tadi melakukan ritual dan dipandu oleh Bapak Sugito. Nah, ini kami bertiga ini berdiri kebetulan membelakangi laut. Masyarakat di sini mengenalnya sebagai Parang Ireng. Nah, untuk lebih jelasnya, pertama makna dari Parang Ireng itu apa, terus kenapa ini tempat begitu istimewa ketika melakukan ritual, apa sebenarnya, kita akan bincang-bincang dulu dengan Bapak Sugito. Bapak Sugito, ya. Mohon nanti berkenan menjawab pertanyaan saya ya. Tadi saya sudah merayu-rayu Mbak Dinda Fitri untuk bercerita pengalamannya, kan kurang berkenan gitu loh. Baik. Bagi itu pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih makna Parang Ireng di Alas Purwo ini, Pak? Nah, yang disebut Parang Ireng ini tempat orang meditasi, ritual, melakukan ritualan. Itu tempat penantian bila orang itu dari membuka dari pintu situs pertama Kawitan. yang disebut situs Kawitan, Puro Kawitan. Habis itu dari Puro Kawitan langsung ke Pancur. Pantai Pancur ya. Pantai Pancur. Kalau ndak di Pantai Pancur, dia disuruh singgah di Parang Ireng sini. Gitu. Nah, bila belum ada petunjuk dari orang-orang yang di istana, itu tidak boleh masuk ke sana. Maksudnya orang-orang itu para leluhur ya. Para leluhur ya. Terus apa sih istimewanya
parang ireng itu seperti disebutkan tadi sebagai penantian. Nah, Apa sih yang dinanti dan siapa yang ditemui sebenarnya? nah, itu menurut guru saya Hmm, itu di sana kamu kalau mau masuk ke istana jangan ujuk-ujuk ke sana. hmm, Jadi dikasih anggah ungguh hmm, sopan santun. Etikanya ya. Etikanya seperti Hmm, ini. hmm, Jadi kalau langsung ujuk-ujuk ke sana itu namanya ndak sopan santun, ndak punya hmm, anggah ungguh. hmm, Nah, jadi disinilah tempat penantian. Setelah itu nanti ada petunjuk, petunjuk hmm, disuruh ke hmm. masuk gua istana. Gitu. Langkah berikutnya Iya. berarti ya. Kalau belum ada petunjuk itu mendingan pulang gitu. Berarti Hmm, di sana belum ada kurang panggilan. berkenan. Kamu kurang Hmm, berkenan. hmm. Oke, Pak. Tadi kami lihat apa namanya untuk Mbak Dinda tadi kan cukup apa ya beberapa kali mengalami tran ya kerawuhan roh-roh gaib itu. Hmm. Tadi yang sempat Pak kita komunikasi siapa saja yang datang masuk ke raganya Mbak Dinda Fitri? Nah, malah justru yang masuk di Mbak Hmm? Fitri yang saya tanya bukan makhluk gaib yang di sini, Hmm? tapi Wisnu. Dewa Wisnu. Dewa Wisnu sama Dewa Brahma. Nah, luar biasa berarti Iya ya. luar Yang biasa. masuk ini luar biasa. Iya. Apa Terus, hasil komunikasi tadi? terus, malah dia itu dikasih sama Sang Bunda Ratu. Hmm. Nah, disuruh mandi di Sendang Biru. Berarti gua istana sana berarti ya. Iya, di bawah Hmm. sana di depannya gua istana. Hmm. Hmm. Itu namanya Sendang Biru. Hmm. Hmm. Kalau di situ Pancur. Yang Saya sebelah nanya, sini ya. ya saya nanya tadi sama Sang Bunda. Hmm. Sang Bunda, apakah di Pancur? Enggak, di Sendang Biru. Gitu. Penutupnya Iya, berarti ya. gitu. Pak, sedikit gambaran tadi, Pak. Maksud Bunda itu meminta Dinda Fitri untuk menyempurnakan ritual terakhir mandi di Sendang Biru area Gua Istana itu apa ya sebenarnya alasan utamanya itu? Itu banyak kemujizatan. Oh gitu. Iya, kemujizatannya gini. Hmm. Kalau mandi di sana itu awet muda. Waduh, awet muda, Pak. Iya, Banyak terus yang jatuh cinta nanti malah, Pak. ya Gitu. itu Nah, makanya. Terus wajahnya itu berseri-seri. berkarisma ya berarti ya. Ya, berkarisma seperti Hmm. ada sorot gitu. Ya, Walaupun tak bedaan oh gitu. katanya. Ya itu sudah apa itu namanya sawah barokahnya Sang Bunda Ratu, Ratu. ya. Pak, tadi ketika Bunda itu kan biasa identik dengan pakaian biru, Iya, apa hijau ya, iya, hijau dengan mahkota sedemikian. iya. Kalau tadi yang datang apa menemui dan masuk ke Dinda Fitri ini tadi apa pakaian biasanya atau bagaimana? Kalau saya lihat tadi itu kok malah enggak pakaian mahkota, Mm-mm. malah biasa-biasa saja. Seperti Mbak Dinda Iya, Fitri malam ini ya. iya. Heeh. Iya. Terus ada pesan mungkin untuk jenengan tadi? Ya itu pesannya disuruh mandi di Sendang Biru itu, cuma itu Oh, aja. oke. Mbak Fitri, tadi kan sebelum apa kita wawancara selesai ritual tadi apa tadi istilahnya itu merasa kurang atau bagaimana tadi bercengkrama dengan siapa? Dengan Dinda itu. Bukan, itu saya koreksi sedikit ya tadi maksudnya saya memang melihat sosok beliau kalau masuk ke badan saya atau tidak jujur saya tidak bisa ini ya Nggak bisa tapi sampaikan memang ya. ya saya memang melihat
sosok-sosok itu dan Hmm. saya diajak untuk menyaksikan apa yang ada di sekitarnya. Hmm. Tapi mohon maaf, secara ininya Nggak boleh ya. saya tidak bisa Ya. menceritakan. Ada pesan-pesan mungkin Mbak Fitri kalau nggak mau cerita misalnya minimal ada nggak pesan buat Mbak Fitri sendiri? Pesan buat saya sendiri. Iya. Sudah sampaikan Pak. Oh, udah sampaikan ke Pak Iya, Gito sudah berarti. sampaikan Pak. Oh, yang tadi suruh mandi Iya. terakhir oh itu pesannya. Iya, Kalau pesannya. untuk Mbak Dinda Fitri sendiri apa yang diterima tadi itu? Yang saya terima buat saya suatu anugerah yang besar ya. Hmm. Saya dari kecil memang ingin sekali selalu dekat dengan leluhur yang pasti ya. Leluhur. Sekarang pun saya tadi kok bisa saya Komunikasi. mau nyebut rasanya nggak enak. Tapi itu adalah sesuatu ya buat saya sebenarnya dalam jalan-jalan saya mungkin di rumah di waktu yang lalu sebenarnya sering diperlihatkan hal-hal seperti itu. Dan hari ini, malam ini sangat jelas sekali saya lihat. Dini hari loh sekarang ini. Ya Dini saya hari ini sekarang. rasanya masih gelap seperti ini, rasanya juga malam aja. Oh ya malam. Belakang kita padahal laut ini ya. Iya. Laut lepas di laut selatan ini. Terus apa lagi? Ya ceritain dong biar penonton tuh tahu pada pengalaman gitu. Mungkin ada pesan pantangannya seperti apa atau bagaimana gitu. Kalau untuk pantangan jujur ya saya sebenarnya belum punya seseorang yang ini. Jadi saya tuh senang sekali setiap di mana destinasi saya untuk melakukan satu ritual dimanapun. Puji syukur saya selalu didampingi oleh orang-orang yang memang sudah terpilih untuk saya. Oh gitu. Ya, jadi walaupun saya bertemu juga baru kali ini, baru saat ini, sehingga Bapak pun bisa mendampingi saya. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Nah, seperti ini itu. berarti yang istimewanya ya. Itu anugerah yang luar biasa buat saya. Mungkin saya percaya bahwa para leluhur itu selalu mendampingi saya, selalu menyayangi saya. Amin. Ya, pasti saking kersane Gusti. Amin. 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 Jadi saya selalu mengucapkan syukur untuk semuanya. Untuk semuanya ya. Yang istimewa dini hari ini ya. Ini kan sudah jam 2 dini hari Pak sekarang ini Pak. Ini. Mungkin ada pesan lagi ya? Jam 2 sudah. Mungkin dari Pak Gito ada tambahan mungkin. Cukup itu aja. Oke, baiklah pemirsa, inilah pengalaman yang super menarik tadi dini hari ini. Mulai tadi kita mulai jam 00 lewat toh Pak, gitu. Terus Mbak Dinda itu sendiri tadi mengelana di alam sana cukup lama sekali tadi itu. Diajak jalan-jalan tadi kami perhatikan. Sebelumnya sudah dibilang katanya Engger, sabar, engkau tak cek jalan-jalan. Oh gitu. Jadi saya juga nggak tahu. Ya puji syukur lah. Ya jalan-jalan gitu ya. Mungkin jalan-jalan ke gua istana itu. Ya nanti untuk penyempurnanya ya. Iya. Baik pemirsa, pengalaman spiritual yang menarik dini hari ini dialami langsung oleh Mbak Dinda Fitri dalam ini kalau boleh dibilang relaksasi mistis loh ini dalam perjalanan spiritual ini Mbak. Dan yang dipandu oleh Pak Gito, beliau ini bukan orang baru dalam dunia ritual. Orang udah lama sekali, bahkan mungkin ditakdirkan sudah menjadi orang yang dekat dengan leluhur Pak Gito ini ya. Untuk nguri-nguri Pak ya, nguri-nguri budaya warisan leluhur. Ini penting sekali karena beliau-beliau ini sudah menata sedemikian rupa peradaban hingga kita bisa hidup dalam kekinian ini kan begitu. Iya, satu lagi mungkin tempat yang sangat sederhana. Tidak seperti apa ya namanya, kalau kita lihat mungkin rumah bagus atau sebagainya bagus, tetapi di dalam dunia mistis goib bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan hal sesuatu yang punya energi positif itu kan
kalau kita lihat tempatnya kan seperti ini, ya kan, jauh dari kemewahan. Tetapi monggo silahkan percaya atau tidak, justru yang seperti ini bisa menenangkan, memberikan kita kedamaian, kebahagiaan dan kepuasan tersendiri dalam diri kita. Jadi jangan hanya terpancang pada kemewahan atau Duniawi. kekayaan secara duniawi. Dalamilah batin Anda, hati Anda, menurut kata hati Anda, disitulah titik spiritual Anda. Oke, terima kasih. Ini pesan yang cukup bijak dari Mbak Dinda Fitri ini ya. Betapa orang itu tidak perlu melampaui kemampuannya, tidak perlu neko-neko, tidak perlu menjangkau sesuatu yang mustahil untuk kita jangkau. Katanya orang Jawa, orang leluhur, jangan mengumbarkan nafsunya. Betul, ya. Ayo dikendalikan. Sesuai dengan kemampuannya Ingat lah. sama ya. leluhur kita. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah edukasi tersendiri bagi kita semua. Betapa kita pentingnya untuk nguri-nguri nilai-nilai dari warisan para leluhur itu. Sebagai bekal tentu saja dalam sosio kemasyarakatan. Sehingga kita menemukan sebuah ketenangan secara hakiki melalui batin kita. Amin. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, terima kasih Pak Dinda.